dia dikatakan lebih irit, tapi kalau powernya lebih hilang, berarti irit tadi akan menjadi boros, Mas Bro. Teman-teman mekanik pasti paham. Masuk. Jadinya kalau ada hantaman yang sangat kuat, ya, berarti kan bisa patah di sini. Nah, halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus. Lagi viral masalah rangka ESAF yang patah, keropos, dan berkarat guys. Yang kata dari orang Honda yang dari katanya paman bertopeng itu, katanya itu silikat. Sekarang yang kita bahas bukan silikat, adalah bagaimana tekstur dari Honda ESAF yang katanya kuat dari baja, tapi ternyata patah. Hal ini dibantah langsung oleh orang bengkel dari pemilik channel Bapak AGM Channel. Ini pembahasan bapaknya keren guys, cerdas, nekat, dan berani. Dan benar-benar terarah gitu ya, dan benar-benar masuk akal. Oke, seperti apa? Mari kita simak. Sebelumnya aku mohon izin dulu kepada AGM Channel guys. Semoga Bapak berkenan untuk menambah pengetahuan kita, termasuk yang viral masalah kerangka ESAF ini. Oke, mari kita lihat. Rangka pintar atau rangka cerdas ya. Oke Mas Bro, rangka pintar atau rangka cerdas. Oke. Nah, rangka pintar atau cerdas ini untuk siapa? Ini akan kita ulas. Oke Mas Bro ya. Kelihatan sayang? Oke. Nah, yang satu adalah untuk H, yang satu adalah untuk K, untuk Tuh, sedetail ini jadi terasa macam kuliah umum guys ya. Jadi rangka pintar itu katanya Honda mengklaim kalau ESAF itu adalah rangka pintar ya, ringan, kuat, dan bisa membuat motor lebih gesit, irit, dan lebih ringan katanya. konsumen. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Nah, kemudian rangka yang viral ini adalah rangka ESAF ini tadi ya. Kemudian ini adalah rangka yang sebelumnya ya, yang sebelum ESAF. Jangan perhatikan ini. Di mana rangka ini diproduksi terakhir yaitu sampai tahun sekitar 2000-an. Ya, sekitar 2000-an. Rangka-rangka Honda lama tuh biasanya pakai besi bengkok guys ya, besi bengkok atau pipa besi yang dibengkokkan, namanya apa ya, underbone nggak sih kalau nggak salah tuh yang dibengkokkan gitu ya. Ini ya muncul 2019 dipakai pada motor Genio. Jadi 2019 ini sudah dipakai di Genio, kemudian Genio tidak berhasil, kemudian dipindahkan di tahun 2020 dipakai di punyanya Beat dan Scoopy. Oke, kemudian di tahun 2022 baru Vario yang 160. Oke, kita kembali kepada rangka yang lama ya, rangka yang lama yang sebelumnya. Penjelasan perhatikan, rangka yang lama ini, bentar. Nah, ini saya bawakan kopiannya. Tuh, oke. Bapaknya sampai ngeprint ya, bentuk tekstur dari rangka Honda motor lama guys ya, bentuk tekstur rangkanya tuh dia print. Begitu banyak detail-detail yang lainnya ya, ada besi apa namanya itu pengamannya, ini ada besinya juga di sini loh, ini yang perhatikan ya, pangkon. Kemudian ini pengamannya ini. Nah, ini kan sudah frame-nya di sini toh. Kemudian ini adalah bantuannya, itu dikasih bantuan sampai sekian panjangnya. Loh, perhatikan, dan wujudnya tebel. Oke, kemudian sampai melingkar ke bawah. Jangan perhatikan, rangka ini tingkat kelelahan kalau misalkan kita genjot di sini, nah itu tingkat kelelahan atau pemutusnya di sini Mas Bro. Pas, tingkat kelelahannya. Bener. Ya, jadi kan sangat smart Bapak ini, memang kalau orang bengkel ya, tahu gimana ya, ke orang bengkel pasti lebih tahu dan lebih kenal bengkel pengalaman ya, di mana teksturnya, tekanannya, dan benar titik lemahnya kan di situ. Pasti setiap besi ada titik lelah dan titik lemah ya. Sangat bahaya di sini. Tapi rangka yang lama ini begitu cerdas sehingga dia tidak dipotong di sini, tapi diteruskan ke belakang. Diteruskan ke belakang sampai di sini potongannya. Jadi tingkat bahayanya di sini. Padahal tingkat kelelahannya di sini. Ya, tingkat kelelahannya di sini, tapi tingkat pemutusnya ditaruh di belakang. Sehingga kalau terjadi hantaman jedok atau bagaimanapun hantaman dari depan, maka yang terjadi adalah di sini lekuk, bukan patah. Benar. Ya, jadi begini, di sini akan melekuk begini. Andai kata mau dikembalikan, tinggal dipres, ditarik ke depan lagi, dia kembali lagi. Ya, sifat dasarnya apa namanya itu besi ini tadi. Yes. Oke, beda dengan sifat dasarnya baja ya. Kalau baja, sifat dasarnya dia kuat, tapi dia akan patah. Oke, nah ini melengkung sini. Andai kata sekarang, ya ini yang luar ini adalah tambahan-tambahan, ya, hanya fasilitas saja. Andai kata ini diputus begini, dia masih aman Mas Bro. Ya, masih aman ini, karena ini adalah rangka utamanya, ya, underbone-nya di sini. Oke, jadi andai kata ini putus-putus aman.
kemudian penjualan perhatikan lagi di sini banyak sekali detail-detail ini ya detail-detail ini Iya. tadi. Oke. Tuh, aku juga pengguna motor Spacey guys ya. Pernah bongkar bodi semuanya, bodi diperentelin semuanya. Memang di sini banyak kan motor-motor Honda, rangka Honda lama tuh banyak pangkon-pangkonnya di sini nih, besi-besi kayak gini nih kan pangkonnya sebagai penguat juga sebagai untuk lalu lintas kabel-kabel ya, mesin apa nih, selang-selang dari minyak ya kan, seperti ini banyak pangkon juga sebagai penahan dan penguat. Kalau di sini, di gambar ini, banyak kan tuh, detail begini loh, Benar. banyak-banyak sekali detailnya. Oke, ini kalau kemudian pada rangka yang sebelah ini tadi, rangka yang lagi viral ini tadi, ini yang detail-detail ini dihabiskan Mas Bro, tidak ada. Polos guys, bener. Jadi polos. Oke, ini gambarnya, Tuh. mana gambarnya? No, kayak bebek kan, kayak entok, mulus, ya, mau jadi ketawa. Nah, lebih simpel, kosong. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, jangan perhatikan, iya, ini. Oh ya, jangan perhatikan, coba. Ini kan banyak sekali ribet gitu ya. Oke, yang ini simpel ya. Oke, nah, kemudian penjenengan perhatikan, mana itu? Rangka yang ini, ya, rangka yang lagi viral ini tadi, ini kan bahannya bukan dari pipa gulungan, ya, bukan dari pipa gulungan, tapi plat yang dipotong dan dipres begini. Oke, nah, kemudian yang katanya ini bahannya baja, ya. Nah, padahal sifat baja itu akan lebih cepat patah, ya, kalau besi itu dia malah Bengkok. bisa lentur. Oke, kalau ini malah Besi dipanasin, dibengkokkan jadi lentur guys, bener. Jadi titik lemahnya dibengkokkan itu kan. akan kuat tapi patah, ya, kuat tapi akhirnya pada patah dia, kan begitu. Oke, nah ini tingkat kelelahannya itu kan di sekitar sini toh, ya, tingkat kelelahannya. Oke, kemudian pengelasannya pun juga ditaruh di sini. Nah, itu dia masalahnya guys. Ya, karena kalau Honda lama tuh kan bengkok tuh, dibengkokkan ke dalam, kata si bapak tadi, las sambungannya itu di bawah kaki gitu kan. Jadi kalaupun ada hantaman, besinya itu bengkok dan bisa dilurusin lagi. Tapi kalau ini SF malah sambungan lasnya di titik lemahnya, tapi sambungan lasnya juga di situ juga. Jadi kalau ada hantaman ini bisa patah. Makanya kalau ada hantaman yang sangat kuat, ya, berarti kan bisa patah di sini. Nah, Kalau ada hantaman yang sangat kuat, hantaman ini contoh misalkan lubang ataupun hantaman dari depan, itu yang terkalahkan adalah di sini. Beda yang satunya ini, benar-benar pernah perhatikan loh, ya. Jadi tingkat bahayanya di sini, tapi ditaruh di belakang sini, kemudian ini tetap wujud underbone-nya. Jadi kalau ada apa-apa dia melengkung begini, tapi bisa ditarik kanan, tapi intinya adalah tidak patah. oke, bener. Oke, intinya itu ya. Nah, Karena jarang sekali menjumpai motor-motor Honda lama yang patah seperti kerangka ESAP seperti sekarang. Ya, banyak yang sekuat apapun mungkin dia kecelakaan, mungkin dia bengkok. Ada sih beberapa yang patah, tapi nggak pernah nemuin sebanyak sekarang rangka ESAP yang hampir rata-rata diupload yang patah, terus korosi karatnya itu parah gitu kan. Kalau yang model kerangka yang bengkok, yang dari bersih golongan, kita hampir tidak pernah menjumpai, walaupun ada ya, hampir tidak pernah menjumpai kasus yang seperti sekarang. Kecuali itu benar-benar kecelakaan parah ya, mungkin besinya bakal bengkok dan peot. ini kalau kita pukul sekarang dari bahan, penjenengan perhatikan ya. Sahur. Oh, kayak mau dagang ya. Oke. Yang ini, ya. Oh, Lebih padat guys. Tuh, kopong. ya, itu saya sudah bisa mendengarkan. Biasanya yang nyaring itu, Kosong. nah, tong kosong bunyi. Tong kosong nyaringnya. nyaring bunyinya. Katanya begitu katanya. Oke. Nah, sudah apapun yang terjadi itu, ini adalah kondisinya. Oke, Mas Bro. Nah, kemudian Luar biasa sih bapaknya ya. Jadi dia, namanya orang bengkel ya kan, pasti dia tahu tekstur yang memang selama ini dibongkar kereta gitu kan. Dan dia bukan insinyur dari AHM, tapi dia tahu bagaimana tekstur yang bagus untuk kerangka motor itu kan. Jadi
kayaknya ESAF ini memang perlu dikritik habis-habisan sama pengguna motor Honda ya. Dan juga sebagai pengguna yang sudah hampir jual berapa ya? Di atas 10 juta unit sih kalau nggak salah. Yang pertama yang akan kita ulas adalah informasi ya, yaitu yang diklaim dari Hondanya, yaitu motor ini dengan menggunakan frame ini, Mas Da. Dengan menggunakan frame ini, dia kelebihannya atau keuntungannya adalah menjadi ringan. Yes. Keuntungannya, ya. Atau AHM Honda mengklaim dengan menggunakan rangka ESAF ya, lebih ringan, lebih kuat, motor lebih gesit, ya, dan juga lebih irit bensin. Kenapa kok bisa lebih irit bensin? Karena rangkanya itu lebih ringan, jadi tekanan bodi motor itu berkurang sehingga membuat penggunaan konsumsi bensin itu lebih irit. Oke, kita dengar lagi. kelebihan keuntungannya ya. Pokoknya dari rangka yang dirubah tadi, nah dari ini kemudian dirubah ini, itu keuntungannya menjadi ringan. Oke. Nah, dengan tujuan kalau ringan itu, maka saya catat dulu. Berarti dulu biar nanti ada urut-urutannya. Mana spidolnya ya? Oke, Mas Bro. Ulasannya ini beda dengan ulasan yang lainnya ya. Yang pertama, keuntungannya tadi lebih ringan. Siapa yang diuntungkan tadi? Ringan tadi, ya. Yang pasti adalah pihak H yang diuntungkan. Konsumen belum mendapat apa-apa. Yes. Belum mendapat apa-apa. Oke? Nah, sudah jelas ya yang diuntungkan Honda ya. Kemudian secara teori ini, motor kalau bobotnya lebih ringan, dia harusnya lebih kenceng. Yes, lebih cepat. Ya, Banda. Contoh misalkan motor ini diboncengin 1 sama diboncengin 2, beda kan? Beda. Sama diboncengin 3, mesti beda. Beda. Oke, top speed-nya beda, tenaganya beda. Ya, Mas Bro ya, nah. Secara teori semakin ringan, maka semakin kenceng. Nah, sekarang kenyataannya motor ini, oke, mulai dari Genio, karena motor yang sudah menggunakan frame semacam ini, ya frame pintar ini tadi, itu mesinnya sudah dirubah, Mas Bro. Bukan sama dengan mesin ini. Tidak sama dengan mesin ini, sudah dirubah. Nah, sekarang pada kenyataannya, yang seharusnya motor ini lebih ringan berarti kan lebih kenceng. Nah, kenyataannya lebih kencang apa tidak? Nah, kenyataannya ini. Pengguna motor Genio 2019 ke atas ya? Ini kan 2019, berarti Genio 2020. Apakah lebih kencang atau enggak? Silahkan komen di bawah. Menurut pandangan saya, kenyataannya tidak kencang atau lebih loyo daripada sebelumnya. Berarti yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah konsumen. Saya kasih silang. Yang dirugikan oleh konsumen karena tenaganya berkurang. Padahal seharusnya tenaganya lebih kencang. Contoh misalkan motor diberondolin, dipakai drag, ya, tenaganya gede, rangkanya dihabiskan ya tenaga rangkanya bobotnya. Bahkan sampai jokinya pun dibikin kecil, supaya enteng sesuai ukuran tadi. Supaya lebih cepat. Karena untuk kelas underbone ya, semua dipretelin bener sih Bapak. Motornya dibuat ringan biar lajunya semakin kencang ya kan. Terus semua ditrondolin biar motornya maju semakin kencang gitu kan. Larinya bertambah kan? Yes. Nah itu contoh. Tapi ini malah berkurang. Maka saya coret, maka saya tandai yang dirugikan atau yang tidak pintar adalah konsumen tadi yang kalah. Yang kalah ya. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan nih. Kenapa rangka ini sampai bobotnya dikurangi? Yang tujuannya adalah untuk mengejar tenaga, tapi hasilnya kenyataannya adalah tidak. Jangan-jangan powernya mesin beda. Hasilnya lebih turun, jangan-jangan. Sehingga menurut hitung-hitungan di data harus ada yang dikurangin. Ini jangan-jangan Mas Bro ya, hanya pemikiran saja ya. Boleh, karena tenaganya ini beda, hasilnya lebih menurun daripada tenaga yang sebelumnya, maka menurut hitung-hitungan ada yang dikurangi. Apakah semacam itu? Karena logikanya motornya dibuat untuk makin ringan gitu kan, pasti lajunya makin cepat. Tapi nyatanya kok jadi makin loyo kata si Bapak. Pandangan saya, ya Mas Bro ya. Oke, karena masuk datanya di situ. Karena kalau ini dikurangi seharusnya lebih kencang larinya. Itu dalam teorinya. Oke, dalam teorinya. Oke, kemudian yang kedua yaitu dia lebih kuat.
Yang kedua lebih kuat katanya. Lebih kuat ya dengan bahan baja ini tadi. Oke, baja itu kuat. Oke, besi lebih lentur. Mhm. Tapi pada saat kenyataannya mana yang lebih kuat? Yang ini belum ada belum ada kejadian ini patah, belum ada kejadian kecuali insiden. Yes. Ya, itu pun tidak patah loh ya. Selama Bengkok. insiden dia hanya melengkung, melipat. Setelah itu dikembalikan lagi seperti HP, lipat dan dikembalikan. Kalau ini melipatnya patah, jadi Yes. lipat tapi nggak bisa dikembalikan. Oke, Patah. bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini yang disebut katanya lebih kuat dari ini? Katanya ya, tapi kenyataannya adalah lebih parah daripada ini, ya. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dia karena bahan ataukah konstruksi? Nah, dari apa sudah saya tunjukkan, konstruksinya kan beda toh. Nggih. Maka dari bahan atau konstruksi? Nah, ketebalan rangka ESAF hanya 1 mm, guys. Hanya kurang lebih 1 mm. Sementara rangka Honda Vario Comment di bawah kalau salah ya, guys. Vario 2015, 16, 17 itu sekitar 2,2 mm. Dan lebih tebal lagi adalah rangka Honda Beat lama, guys. Honda Beat lama yang masih zaman karbu itu hampir 3 sampai 4 mm ya di bagian titik lemahnya. Wow, tebal kan? Berarti semakin menurun. Ada yang mengatakan dari salah satu pihak, katanya dari pelapisnya. Sekarang saya mau tanya, emas, jika dilapisi, setelah pelapisnya hilang, yang masih tersisa apa? Emasnya. Kan emasnya toh. Sekarang dibalik. Sekarang, kalau misalkan besi dilapisi emas, dia kelihatan emas. Tapi kalau pada saat lapisnya hilang, apa yang terjadi? Besinya. Oke, jadi menurut pandangan saya, lebih utama kualitas daripada pelapis. Karena pelapis itu adalah sifatnya bantuan. Contoh lagi, penjelasan perhatikan ini. Belakang saya ini. Tuh. Ini adalah motor tahun 60-an. Ya, 65 tepatnya, kurang lebihnya begitu. Motor ini Ini Honda apa, guys ya? Honda S berapa sih? Iya sih, kalau S80 apa S90 sih, kalau nggak salah ini Honda S sih. tahun 65 sampai sekarang itu kurang lebihnya sudah 58 tahun, Mas Bro, 58 tahun. Jadi sudah tua, uzur. Yang itu baru baby. Oke, masih batita itu. Balita. Ya. Belum ada 5 tahun. Saya baru lahir, batita yang mau belajar. Ya, kayak gitulah, apa batita, apa balita, kayak gitu ya. Oke, nah ini sudah uzur Mas Bro. Bahkan penjenengan perhatikan, teman-teman yang pakai CB, gayanya apa? Gayanya dikupas semua, tidak ada pelapisnya. Ayo, cari itu. Gaya tayang. Gaya tayang kan? Gaya kerak semua. Loh, itu loh, pelapisnya hilang. Kalau dia memang benar-benar emas, ya emas Mas Bro. Nah, tuh. Ya, ini rangka Honda tahun 60-an ya, 60-an, 65 ini kan jenisnya ini komentar kalau salah ya, guys. Ini rangka yang menyatu sama body, guys. Yang sekaligus ini rangka ya, ini juga untuk body. Paling di sini ada aksesoris. Ya, kalau nggak salah ini adalah rangka monocoque di zaman dulu, guys. Ini pelatnya nggak usah ditanya tebalnya, guys. Wow. Zaman dulu ya, nggak usah ditanya pelatnya tebalnya seperti apa, kuatnya gitu kan. Pengen perhatikan itu. Yang ada yang menjawab katakanlah karena pelapisnya atau tekniknya. Itu kalau dasarnya memang emas, ya emas. Nah, setuju. Oke, jadi pakai gaya CP-CP itu gaya semuanya dihabiskan, dia tetap jos Mas Bro. Dan penjenengan Ini mematahkan juga sekaligus apa yang dibilang dari Honda AM kalau itu silikat dan segala macam ya, mau silikat, mau silit atau apa. Yang katanya itu ada lapisan silikat bukan karat seperti kata Bapak ini tadi. Kalau memang dia emas ya emas. Kalau lapisannya dalam bagus, kalaupun luarnya keropos, ya kan, lapisan catnya lentur atau segala macam, dalamnya juga masih bahannya bagus, platnya tebal dan bagus, dia nggak akan rusak, nggak akan keropos, nggak akan patah. Ini maksud si Bapak berarti. perhatikan lagi, penjenengan bayangkan lagi, pada tahun 60-an ini sama sekarang ini beda jalannya Mas Bro. Pada tahun 60-an jalan aspal itu hanya bisa dihitung. Yes. Kalau sekarang banyak aspal Mas Bro. Ini makadam lewatnya. Ya, tanyakan sama mbah-mbah penjenengan. Ya. Makadam lewatnya ini. Bener ini. Oke, batu-batuan begini. Iya, Nggak ada yang patah. bener. Saya bukan buat-buat loh ini. Ini kondisi loh. Nah, ini yang bikin siapa?
Honda, Mas Bro. Itu yang bikin siapa? Honda. Honda, Mas Bro. Nah, Tiga. pertanyaannya, apakah Honda lupa dengan kelahiran yang ini? Iya, masuk masih ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu yang berikutnya yaitu efisiensi bahan bakar. Nah, Dalam ini dia. teorinya frame ini kan dirubah lebih ringan, ya dipotongi semua jadi lebih ringan sampai kurang lebihnya bobotnya sampai 8% kurang lebih itu. Oke. Dengan lebih ringan katanya atau menurut teorinya berarti BBM lebih irit. Irit. Nah, harusnya gitu Oke, logikanya. Tapi pertanyaannya apakah lebih irit atau tidak? Contoh misalkan dia dikatakan lebih irit, tapi kalau powernya lebih hilang, berarti irit tadi akan menjadi boros, Mas Bro. Teman-teman mekanik pasti paham. Masuk. Jadi tenaga yang dihasilkan dari irit tadi, kalau dia habis tenaganya, malah menjadi boros. Ya, contoh lagi misalkan, ada dua orang. Yang satu ini makannya banyak, dianggap boros. Yang satu ini makannya sedikit, dianggap irit. Oke, nah kemudian yang makannya banyak tadi, tenaganya gede, sehingga pekerjaannya cepat tuntas. Dan bahkan banyak sekali lebih. Nah, dan hasil dari ketuntasan tadi malah menghasilkan banyak hasilnya. Jadi makannya banyak, hasilnya banyak. Kemudian yang kecil tadi lelet, yang dibilang irit tadi loh Mas Bro. Jadi yang orang satunya tadi yang dibilang irit tadi atau makannya sedikit itu tidak menghasilkan banyak. Hitung-hitung malah menjadi boros nanti Mas Bro. Dalam matematika. Karena ngasih Contoh makan misalkan terus. ada lagi eskavator sama orang nyangkul. Itu kalau dalam penyewaannya mahalan eskavator tadi. Tapi dalam hitung-hitungan matematika eskavatorlah yang menguntungkan daripada yang mencangkul tadi dalam hitung-hitungan matematikanya. Oke, jadi bukan berarti irit itu akan menjadi baik, ya, boros juga menjadi jelek. Tidak begitu, Mas Bro. Nanti ada hitung-hitungan kalkulasinya. Oke, tapi namanya promosi, ya itulah promosi. Ya kembali lagi kepada, ya itulah dah, itu. Oke, sekarang berarti yang mana ini? Soal BBM nih. Soal BBM ini menurut saya perlu dipertanyakan ini soal BBM. Soal BBM ya. BBM, karena BBM ini ketemu sama hasil nanti. Oke, kemudian yang ke berikutnya, yang bahan bakar, yang tangki ya. Yang tangki tadi, ya anggap flat lah gitu. Orang tidak ada apa namanya hasilnya buat Diuntungkan, konsumen itu. tidak ada untuk konsumen juga. Bagasinya juga segitu-gitu aja, ya. Itu kan hanya cara promosinya saja gitu. Nah, kemudian apa lagi nih? Oke Mas Bro, ini kalau kita ulas tidak ada habisnya Pak. Oke, itulah tadi dari Bapak pemilik AGM Channel yang kita terasa seperti dengar kuliah umum ya. Dan alasannya masuk semua dari orang bengkel ya. Masuk akal semua, dan sepertinya apa yang dibilang dari Honda HM ini terbantahkan apa yang dibilang oleh Bapak orang bengkel pemilik AGM Channel ini. Nah, untuk kalian yang mau nonton full, nanti aku sertakan di bawah linknya. Terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dan semoga Honda bisa menjadi lebih baik.